Kesehatan reproduksi sangat penting diketahui oleh semua umur dan kalangan, tidak terkecuali remaja. Remaja berusia antara 10 sampai dengan 18 tahun. Remaja dapat terganggu kesehatan reproduksinya dengan terjangkit IMS atau infeksi menular seksual dalam kasus tertentu. Misalnya, menjadi korban kekerasan seksual dari penderita IMS ataupun karena pergaulan bebas dengan penderita IMS. Video ini akan mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi, terutama dilihat dari segi perspektif ilmu mikrobiologi, yaitu dilihat dari mikroba-mikroba penyebab infeksi menular seksual tersebut. Bila kita perhatikan grafik ini, kita dapat melihat bahwa beberapa kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon, merupakan kota-kota dengan angka kasus IMS tertinggi di Jawa Barat. Mari kita lihat kasus IMS apa saja yang dapat terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama adalah gonore. Gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gonore paling sering menular pada pasangan yang melakukan hubungan seksual secara vaginal, oral, atau anal. Selain itu, ibu yang terinfeksi penyakit menular seksual ini juga bisa menjangkiti bayinya saat dilahirkan. Pada bayi, gonore paling sering menyerang mata. Yang kedua adalah penyakit sifilis atau raja singa. Penyebab sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Cara paling umum penyebaran sifilis adalah melalui kontak dengan luka orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit atau selaput lendir. Penyakit ini menular selama tahap primer dan sekunder, dan kadang-kadang pada awal periode laten. Tanpa pengobatan, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan penyakit raja singa ini dapat merusak jantung, otak, atau organ lain, dan dapat mengancam jiwa. Penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu ke bayinya selama kehamilan atau persalinan. Adapun kasus sifilis di Indonesia saat ini menjadi sorotan karena meningkat pesat. Adapun penderita terbanyak yaitu pasangan sesama jenis atau gay, ibu rumah tangga yang tertular dari suami, dan wanita penjajah seks. Yang ketiga adalah chlamydiosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachoma. Chlamydiosis umumnya tidak menunjukkan gejala atau bergejala ringan. Namun, 50% pria pengidap menunjukkan sakit pada testikel serta keluarnya cairan berwarna putih kental dari penis. Serta 25% wanita pengidap mengalami pendarahan saat atau usai melakukan hubungan seks dan mengeluarkan cairan vagina yang tidak biasa. Ibu hamil bisa menularkan pada bayi yang dilahirkannya dan menyebabkan mata menjadi bengkak serta mengeluarkan cairan atau yang disebut dengan konjungtivitis serta radang paru-paru. Yang keempat adalah ulcus mole. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi.
Bakteri ini menyerang jaringan-jaringan di bagian luar vagina dan penis sehingga menimbulkan luka atau bintil-bintil kecil. Bakteri ini ditularkan melalui seks, entah itu lewat penetrasi penis ke dalam vagina, seks anal, maupun seks oral. Selanjutnya adalah penyakit seksual menular yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Dari grafik ini terlihat bahwa pengidap HIV Indonesia merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara. Ketika menginfeksi tubuh, virus HIV yang menjadi penyebab AIDS akan merusak sistem kekebalan tubuh. Virus ini akan masuk, menginfeksi, dan merusak sel CD4 yang merupakan jenis sel darah putih. Sel CD4 atau nama lainnya adalah sel T merupakan salah satu bagian penting dari kekebalan tubuh. Ketika virus HIV menginfeksi dan menghancurkan sel tersebut, maka dampaknya adalah daya tahan tubuh menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, pengidap akan mengalami gejala awal yang muncul dalam rentang waktu 2 hingga 6 minggu setelah terpapar virus. Gejala tersebut yaitu demam, kelelahan, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, berkeringat berlebihan, kedinginan, dan infeksi pada rongga mulut. Penularan HIV/AIDS dapat melalui penggunaan alat suntik non-steril, misalnya penggunaan alat suntik secara bersama-sama pada pecandu narkoba. Penularan secara langsung dari ibu ke bayinya melalui plasenta, melalui transfusi darah dari penderita, melalui transplantasi organ dari penderita, dan melalui hubungan seksual. Adapun HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui makanan dan minuman, gigitan serangga, sentuhan, peralatan mandi, ataupun penggunaan kamar mandi bersama. Yang kedua adalah penyakit kutil kelamin dan kanker serviks. Human Papilloma Virus atau HPV adalah virus yang menyebabkan kutil kelamin dan kanker serviks, yang penyebarannya bisa terjadi lewat aktivitas seksual. HPV dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Dua jenis genotipe HPV, yaitu HPV 6 dan HPV 11, dapat menyebabkan kutil kelamin, sedangkan HPV 16 dan HPV 18 menyebabkan sekitar 70% dari seluruh kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker serviks adalah tumbuhnya sel-sel ganas pada leher rahim yang tidak terkendali. Di Indonesia, kanker serviks merupakan kanker terbanyak nomor 2 setelah kanker payudara. Menurut data Globokan 2020, dikutip dari laporan kinerja Ditjen P2P tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 36.633 kasus baru kanker leher rahim dengan angka kematian mencapai 21.003. Ini berarti lebih dari 57% kasus kanker serviks berakhir dengan kematian. Apa sajakah faktor resiko penyebab kanker serviks? Yaitu melakukan hubungan seksual di usia muda atau kurang dari 18 tahun,
berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual dengan pria yang berganti-ganti pasangan, merokok ataupun sebagai perokok fasib, atau sering terpapar asap rokok. Infeksi berulang pada alat kelamin, salah satunya karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Adapun gejala dari kanker serviks adalah nyeri panggul, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan atau keluar cairan putih kekuningan bercampur darah dan nanah, pendarahan spontan pada waktu tidak menstruasi, dan pendarahan pada masa menopause. Penyakit ketiga adalah herpes genitalis. Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara dorman dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivasi hingga beberapa kali dalam setahun. Penyakit infeksi ini juga dapat ditularkan melalui luka kecil yang tidak terlihat. Ada dua tipe dari virus ini, yakni HSV tipe 1, tipe yang umumnya menyebabkan luka atau lecet pada daerah sekitar mulut. Tipe ini ditularkan melalui kontak kulit, walaupun dapat juga menyebar ke daerah genital saat melakukan oral seks. HSV tipe 2, tipe yang umumnya menyebabkan herpes genitalis. Tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit, meskipun seseorang tidak memiliki luka terbuka pada tubuhnya. Adapun gejala herpes genitalis ada sebagai berikut. Luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal. Sensasi rasa nyeri, gatal, atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal. Luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Rasa nyeri saat membuang air kecil. Nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan terdapat cairan yang keluar dari vagina. Selanjutnya akan kita bahas mengenai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh protozoa, yaitu trichomoniasis. Penyebab trichomoniasis yaitu parasit atau protozoa yang berukuran kecil bernama Trichomonas vaginalis. Parasit ini biasanya menyebar dan ditularkan melalui hubungan intim yang dilakukan tanpa menggunakan kondom atau saling berbagi pemakaian alat bantu seksual. Sebagian orang yang terinfeksi parasit ini tidak mengalami gejala, namun banyak yang mengalami gejala, yaitu keputihan yang abnormal, berbau atau berbusa. Frekuensi berkemih meningkat, gatal dan nyeri seperti terbakar pada alat kelamin, kelamin bengkak dan merah, alat kelamin berdarah, sakit ketika berkemih atau berhubungan seksual. Faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena trichomoniasis adalah memiliki banyak pasangan seksual dan memiliki riwayat infeksi menular seksual lainnya. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur, yaitu kandidiasis. Kandidiasis merupakan infeksi yang terjadi akibat jamur Candida albicans. Penyakit ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan kelamin. Bila tidak mendapatkan penanganan yang baik, infeksi jamur ini bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah memiliki resiko lebih tinggi terkena kandidiasis, misalnya pada pengidap diabetes, kanker, dan HIV/AIDS. Pada kondisi normal, jamur Candida albicans sebenarnya sudah ada pada permukaan kulit manusia. Namun, apabila daya tahan tubuh melemah atau keseimbangan mikroba tubuh terganggu, maka akan berkembang biak secara berlebihan. Peradangan pada vulva dan vagina akibat infeksi jamur Candida albicans disebut kandidiasis vulvovagina. Gejalanya adalah
rasa gatal yang ekstrim di vagina, nyeri dan sensasi terbakar saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks, pembengkakan di vagina dan vulva, dan keputihan yang menggumpal. Penyebab kandidiasis vulvovaginal diantaranya pakaian yang kotor, diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi gula berlebih, konsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang lama, daya tahan tubuh rendah, stres, kehamilan, dan gangguan hormonal. Pencegahan kandidiasis vulvovaginal bisa dengan cara menjaga kebersihan pribadi, kurangi gula berlebihan, makan buah, sayuran, dan minuman probiotik. Gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan longgar. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai kesehatan reproduksi dilihat dari perspektif ilmu mikrobiologi telah selesai. Nah, bagaimana teman-teman remaja semua? Sudah cukup paham dan tergambarkah mengenai penyakit-penyakit menular seksual yang mengintai apabila kita salah pergaulan dan jauh dari ajaran agama? Maka dari itu, jadilah remaja yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia, agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada penyuluhan selanjutnya.